FPP PDI Perjuangan mulai diramaikan wartawan dan juga masyarakat untuk mendengarkan pengumuman cawapres yang akan berdampingan dengan Ganjar Pranowo dalam kontestasi Pilpres tahun depan. Kita sekarang udah di kantor DPP PDI Perjuangan jelang pengumuman cawapres untuk Capres Ganjar Pranowo. Dan sekarang tuh udah rame banget, di daerah sini tuh udah dipenuhi oleh warga dan juga kader-kader dari PDI Perjuangan sendiri. Dan di dalam ini informasinya juga sebentar lagi akan mulai. Sekjen PDI Perjuangan, Mas Hasto juga ada di dalam. Sekarang kita akan lihat prosesnya yang panjang dan katanya akan ada efek kejut. Apakah itu? Permisi. Sekarang rekan-rekan media udah rame banget di sini dan semuanya memang sudah menunggu siapa kira-kira yang akan menjadi pasangan untuk Ganjar Pranowo sebagai cawapres. Nah, kita tuh lagi nunggu karena semua udah ada di dalam. Ibu Ketum PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarnoputri, Pak Hasto, Sekjen PDI Perjuangan juga di dalam, Ibu Puan Maharani, Bapak Haritanu Sudibyo selaku Ketua Umum dari Partai Perindo dan juga sejumlah petinggi dari partai koalisi. Dan tadi sempat nanya-nanya juga, Pak Jokowi ada nggak? Dan belum ada lihat juga sih. Jadi ntar kita akan lihat ya ketika pengumuman akan dilakukan. Jadi udah mulai rame-rame, kayaknya pengumumannya udah mau dimulai deh. Tapi arahnya tuh ke sana. Kita coba lihat ya. Sama Bu, lagi nyari Odin Sam. Nanti kalau misalnya gimana-gimana, kita naik aja. Toh kan kita punya kamera HP. Gue males aja nyari-nyari. Kan kita kan punya kamera HP. Jadi diambil pakai kamera aja. Soalnya nggak boleh bawa kamera gede gitu. Biar mereka ngamanin gambar sini aja Pak ya. Nggak, Monang belum ada kabar. Kayak ke media center deh. Apa? Udah hubungin Monang. Cuma memang nggak. Dari mana Mbak? Cuma memang dari MNC, mau ke atas, dari MNC. Koordinasi sama Pak Monang dulu? Udah. Tadi udah, cuma nggak boleh bawa kamera. Oh, cuman banyak aja? Cuman. Oh, lewat mana? Sini ya? Sam, kita nggak bawa kamera ya, teman-teman. Lihat. Salam Pancasila. Merdeka! 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 Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka calon wakil presiden yang dipilih oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang akan mendampingi Bapak Ganjar Pranowo adalah Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Dengan demikian rekomendasi telah diserahkan oleh para ketua umum partai.
kasih ya. Oh iya. Ganjar. Kita lari lagi. Teman lari, Bo, sama Bu Atiko. Jadi nanti kita harus lari lagi biar sehat-sehat dulu. Apa yang diharapkan dari cawapres ini ya, akhirnya udah diumumkan. Selama ini kan dinanti-nanti siapa nih gitu kan. Nah, ini luar biasa karena Ibu merasakan bagaimana keadilan itu menjadi dambaan. Perasaan diperlakukan tidak adil, konflik-konflik agraria, kasus-kasus korupsi, bahkan kemudian juga nepotisme. Inilah yang kemudian harus dijawab dengan menampilkan sosok yang memiliki pengalaman sempurna di lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, itu Prof. Mahfud MD. Sehingga Pak Ganjar dengan visi teknokratiknya yang sangat bagus, merakyat, dipadukan dengan Prof. Mahfud MD. Ini akan menjadi satu kekuatan yang menghadirkan tidak hanya demokrasi yang berkedaulatan rakyat, tetapi mimpi dan harapan anak bangsa untuk bisa mempercepat kemakmuran, keadilan, dan pedang hukum ditegakkan tanpa pandang bulu itu dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Maka ketika kemarin Ibu bertemu dengan Prof. Mahfud, Ibu hanya menegaskan bahwa setelah melakukan perenungan, kita memerlukan suatu spirit reformasi untuk dihadirkan kembali, dikelurakan kembali. Dan pada Prof. Mahfud mendapat tugas khusus agar menata sistem hukum nasional kita. Dan selama ini kan memang kalau dilihat jam terbang dan juga semua yang sudah dikerjakan Pak Mahfud ya kita udah lihat ya, nggak ada iya, dan ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan Ibu Mega adalah mengedepankan kepentingan bangsa dan negara, tidak ada kepentingan pribadi atau partai politik. Jadi pengumumannya udah selesai dan karena di atas tuh rame banget, kita udah ada tim di atas. Sekarang kita mau ke depan karena di depan ini rame banget sama para pendukung dari Ganjar dan juga Pak Mahfud MD. Sekarang kita mau tanya harapan dan juga ekspektasinya bersama. Iya. Jadi ini sekarang teman-teman bisa dilihat ya, kita tuh udah ada persis di depan gedung kantor DPP PD Perjuangan. Dan di depan sini tuh para pendukung rame banget, bawa spanduk, bawa poster yang meneriakan Ganjar 1 dan Ganjar Mahfud menang 1 putaran. Seru banget nih kayaknya, jadi pengen banget ngobrol-ngobrol sama teman-teman semuanya. Hanya lagi nyari celah gimana caranya untuk bisa nyebrang karena lalu lintas masih berjalan normal seperti biasa. Dan kita harus nyebrang dulu nih ke sana. Karena kita coba tanya dulu nih dari Mas Kris Chandra dulu deh. Akhirnya diumumkan juga nih Mas, setelah sekian lama dinanti-nantikan oleh rakyat. Gimana nih Mas setelah disampaikan oleh Ibu Mega bahwa Pak Mahfud menjadi pendamping untuk Mas Ganjar? Ya, penantian sudah selesai, jadi kita sudah saatnya sekarang satset. Satset. Terus sudah. Jadi terpilihnya Pak Mahfud ini adalah menjadi bagian daripada yang sudah kita tunggu-tunggu, dan ini adalah momentum untuk kita semua bergerak. Dan saya rasa semua relawan juga sudah mendapatkan cawapres yang diinginkan, dan saatnya udah kita bergerak terus saja. Gitu ya? Akar rumput. Ya. Udah bergerak terus ke akar rumput. Dan yang diharapkan tadi kan Pak Mahfud dan juga sebetulnya track record atau yang diharapkan oleh Bu Mega itu kan adalah sosok yang gampang tersentuh katanya. Dengan hal-hal yang humanis gitu kan. Apakah memang ini yang sangat dinanti-nantikan selama ini oleh teman-teman dari Ganjaris sendiri juga Mas? Iya, sosok Pak Mahfud ini kan bisa dibilang adalah sosok cawapres yang lengkap ya, karena beliau kan aktif pernah di legislatif, yudikatif, dan eksekutif juga. Jadi ini adalah profil yang lengkap, apalagi beliau juga sosok yang diterima di kalangan Nahdiyin, Nahdlatul Ulama, juga di Muhammadiyah. Jadi ini adalah
komposisi yang sudah cocok dan sangat lengkap, dan ini sudah siap untuk memenangkan di 2024 nanti. Oke, dan dari Ganjari sendiri dukungannya akan sebesar apa nih untuk mendukung Ganjar dan juga Mahfud MD sampai masuk dan tembus menang dalam Pilpres 2024 kita sampai nanti? saat ini masih terus bergerak ke akar rumput ya, dari pintu ke pintu. Jadi pergerakan teman-teman ya memang pada saat mencalonkan Mas Ganjar sebagai presiden dan saat ini sudah ada cawapresnya, kita akan justru mendabelkan mesin-mesin kita untuk bergerak ke akar rumput. Oke, kita akan dukung sama-sama nanti sampai tembus di RI 1 dan RI 2. Makasih Mas Kris. Hidup Ganjar. Hidup Ganjar, gitu dong Mas. Hidup Merdeka. Hidup Ganjar, Ganjaris. Ibu bajunya keren amat. Wawancara lo. Dari mana Ibu? Dari Tadi. Oh, Dari tadi. ya dari tadi. Enggak, maksudnya dari daerah mana? Jakarta juga atau? Ya, Jakarta Timur. Jakarta Timur. Ibu Ya. siapa namanya? Bu Yoke. Ibu Yoko. Ibu Yoko udah siap banget nih kayak Ganjar Presiden 2024 ya Bu iya ya? dong, siap. Apa yang membuat Ibu mendukung Mas Ganjar segitunya? Saya lihat track recordnya jadi gubernur oke, Ah. membela rakyat, membangun daerahnya, apalagi Indonesia. Pasti maju Indonesia. maju. Tadi- Makanya pilih Ganjar Pranowo Presiden. Tadi wakilnya udah tahu belum siapa? Udah dong. Siapa? Profesor Mahfud MD. Wede, mantap. Gimana Bu? Duo Mahfud dan Ganjar. Bagus, ahli hukum. Gitu ya? Sama rakyat. Siap. Terima kasih. Anti korupsi. Anti korupsi, siap. Terima kasih Bu. Anti korupsi. Jadi ternyata kalau dari Ibu Yoko tuh mengharapkannya adalah keadilan, nggak boleh ada korupsi dan melindungi rakyat kecil gitu. Sekarang kita cari lagi. Mas mau nanya-nanya dong. Udah selesai kerja nih ceritanya. Mas pasukan Orange. Jadi teman-teman kalau misalnya ngelihat teman-teman dari pasukan Orange ini, saya tuh suka terharu Mas, karena membersihkan hal yang nggak mau orang lain lakukan gitu kan. Nih, Masnya kesini tahu nggak tadi ada agenda apa di dalam? Katanya sih deklarasi Pengumuman. Mas dengan siapa namanya? Rizky. Mas Rizky. Pengumuman apa Mas? Itu cawapres Cawapres. Cawapresnya siapa? Pak Ganjar. Iya. Gimana Mas? Harapannya apa nih Mas? Kalau misalnya pemilu kan bentar lagi. Kalau Mas berharapnya apa sih sama pemerintahan Indonesia yang akan datang? Pasti sih jauh lebih baik ya. Jauh lebih baik ya, berpihak sama yang kaum bawah, lebih peduli lagi. Terus ya pokoknya ininya sih jauh lebih baik. Oke. Kalau yang Mas lihat dari sosok Ganjar dan Pak Mahfud, kira-kira punya harapan nggak dengan pasangan capres-cawapres ini? Ya harapannya sih yang pasti ya lebih memihak ke kaum yang di bawah ya. Lebih berpihak kepada rakyat kecil ya. Dan Mas bisa lihat itu nggak dari sosok Ganjar dan Pak Mahfud? Kalau untuk melihat itu sih ya saya belum bisa ini ya. Belum bisa ya. Berarti masih wait and see nih, masih lihat nih nanti program-programnya dan apa yang dilakukan pada saat nanti kampanye ya. Oke. Strategi politik PDI Perjuangan dengan partai pengusung lain yang memilih Mahfud MD sebagai cawapres Ganjar dinilai cerdas oleh pengamat. Dinilai Menko Polhukam tersebut dapat memperkuat citra Ganjar di isu penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Akhirnya nih Bang Effendi, yang dinanti-nanti oleh rakyat, cawapresnya udah keluar untuk mendampingi Ganjar. Dan tentunya kan pasti ada juga ya pertanyaan, bagaimana Mahfud MD dengan Ganjar ini bisa berdampingan untuk memenangkan kontestasi Pilpres, gimana nih Bang? Ya, yang pertama seluruh rakyat memperhatikan tiga-tiganya sebetulnya ya kan. Yang satu sudah agak lebih maju ini, Amin, besok udah daftar paling pagi. Iya, jam 8 pagi. Sudah lari-lari di rumah sakit juga. Terus yang ini kan kejutannya antara dua pasang ini. Kapan ini mau diumumkan, saling intip atau bagaimana, benar. apalagi ada keputusan MK, konon kabarnya tukar-menukar kartu tanda anggota dan sebagainya gitu ya. Nah ini menjadi kejutan tadi, elemen of surprise untuk setidaknya dua hal. Satu, kemarin itu ada masalah di Mahkamah Konstitusi, kan paling tidak Anda lihatlah tone nada kemarahan yang ada di media arus utama maupun media sosial. Nah dari situ terlihat
ini kan ada pertanyaan-pertanyaan tentang ketatanegaraan sebetulnya untuk tidak langsung menyebut Mahkamah Konstitusi gitu ya. Tiba-tiba muncul calon ini yang dipasangkan berdua walaupun sudah pernah disebut-sebut sebelumnya, tapi Mahfud MD. Akhirnya, Jadi ini saya membayangkan seperti sambil bercanda mengatakan MMD itu memulihkan Mahkamah Konstitusi dengan elegan atau membandingkan Mahkamah Konstitusi yang sekarang dengan Mahfud MD gitu. Jadi artinya ada satu jawaban, selama ini kita nggak banyak ngomong, tapi Mahkamah Konstitusinya masalah ini, nah ini ada Mahfud MD. Nah dalam jangka panjang agak penting juga, kemarin saya agak baca banyak tulisan penting itu. Pemilu ini kan ujungnya nanti, orang melakukan coblosan pada 14 Februari. Lalu kalau ada masalah bersengketa di Mahkamah Konstitusi, terus ada tulisan-tulisan, apakah Anda percaya menyelesaikan sengketa ini di Mahkamah Konstitusi? Nah ini ada jawaban sekarang, ada Mahfud MD. Jadi dua hal itu dijawab oleh sosok Mahfud MD. Nah tentu saja di luar itu ada lagi menarik ya kan, ini pasangan muda dan senior. Yang lain kan nanti kemungkinan muda-muda atau senior dan muda. Ini muda dan senior, tapi senior yang punya pengalaman luar biasa di hampir seluruh cabang pemerintahan, ditambah lagi dengan dianggap sebagai salah satu tokoh Muslim terkenal, tentu ada kaitannya dengan NU, dan bagi kami agak penting untuk melihat ada jejak akademisi juga di sini. Jadi artinya tidak semata-mata politisi-politisi semuanya, tapi ada akademisinya ini sebagai nilai tambah dari Prof. Mahfud MD. Kekurangan, dalam kejutan itu ada kekurangan. Kalau begini, nanti kekurangan dalam konteks milenialnya bagaimana? Nah itu tadi ya, itu yang kepikiran pada saya untuk tetap menyimpulkan ini tepat pasangan ini dengan kombinasi tadi, pasangan yang relatif muda dengan yang agak senior, lalu memberikan jawaban yang penting. Sebetulnya kan ini bukan hanya persoalan hukum tata negara, bukan hanya meloloskan cawapres, tapi juga persoalan penegakan hukum ini sebetulnya. Dan itu memang yang tadi digaung-gaungkan di sana juga. Jadi wajah hukum kita diwakilkan. Ada dengan wajah kemarin yang kita temui di media-media sosial itu. Nah sekarang diberi ini jawaban untuk wajah itu. Jadi kalau Anda lihat semua survei, pasti dua itu yang paling tajam. Kebutuhan pokok, lapangan kerja, ekonomi. Yang kedua penegakan hukum dan keadilan yang selalu menjadi tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tumpul ke atas dan gampang meloloskan keinginan penguasa. Itu kan kurang lebih. Berarti sebetulnya kalau dari Bang Effendi menyampaikan pasangan Mahfud MD ini atau mungkin kehadiran Mahfud MD ini bisa menguatkan sosok Ganjar untuk menang nanti di Pilpres 2024. Saya tadi menutup dengan mengatakan kalau ini dengan strategi yang tepat, saya menyebut strategi ko-kreasi. Kenapa ko-kreasi? Karena harus menggali dari ceruk anak muda nih sekarang, ya kan? Itu kurang lebih 57-60% tuh anak muda. Nah, saya lihat Ganjar Pranowo itu dalam riset-riset kami sudah bekerja keras dan mulai dapat. Walaupun ceruk itu masih dikuasai oleh kompetitor lain loh. Sampai hari ini. Nah, apakah dengan membawa Prof. Mahfud MD itu tidak menjadi sedikit lebih sulit atau menemukan cara untuk menciptakan ko-kreasi bagaimana menempatkan Prof. Mahfud MD ini di hati milenial itu nggak terlalu gampang. Tapi kalau strategi itu didapat, namanya strategi ko-kreasi. Jadi maksud saya biar aja MMD itu diterjemahkan sendiri oleh anak-anak muda. MMD apa bagi mereka gitu. Nah itu jadi itu yang dipegang untuk bisa masuk sampai ke. Saya yakin pasangan ini akan berbicara panjang. Saya belum bilang menang ya. Saya cuma membayangkan ini perjalanan panjang dan pasangan ini akan berbicara panjang. Berbicara panjang ini sebenarnya bisa ditafsirkan banyak nih sebetulnya, Bang. Ditambah lagi kalau Bang Effendi tuh ngelihatnya gimana, Mas? Selama ini kan mereka PDI Perjuangan ya. Kalau yang tahun-tahun sebelumnya selalu yang terakhir nih. Sekarang ini memulai lebih awal gitu kan. Padahal kan kita kan melihatnya ini kayak intip-intipan nih, siapa duluan siapa yang belakangan. Itu yang pertama. Ini apakah itu termasuk strategi ko-kreasi yang dilakukan oleh parpol yang bersangkutan? Saya melihatnya gini, PDI Perjuangan tidak hanya sendiri kan, ada P3, ada Hanura ya, Perindo, terus udah 4 itu ya, dan nanti mungkin ada yang lain. Tapi intinya adalah mereka rapat bersama, lalu dengan PDI Perjuangan leadingnya ini,
mereka mengatakan gini, enggak, strategi kita pada saatnya harus mendahului. Karena memang menurut saya, sekalipun berkali-kali mereka menyebutkan ada kesabaran revolusioner, nggak lucu juga kalau orang lain deklarasi lebih dulu. Dan itu adalah misalnya berasal dari tubuh partai sendiri atau hal-hal seperti itu. Ini strategi yang tepat untuk mendahului. Sehingga kemudian mengatakan, terserah loh, Anda punya pilihan. Mau tetap di jalur ini, ya, judul lagunya apa? Mencoba Setia itu ya. Atau Anda mau pindah, nggak apa-apa, pindah KTA atau kemudian apa namanya dengan 2-3 hasil. Kalau Anda tetap setia di jalur ini, betul. Anda dapat glorifikasi loh. Jadi dua-duanya untung. Jadi mendeklarasikan lebih dulu. Lalu orang-orang tertentu itu setia di jalur ini, dua-duanya dapat untung, win-win. Dia dapat glorifikasi juga karena setia. Tapi kalau Anda di sana, ya udah, ini kan otomatis kembali lagi ke kesabaran revolusioner. Saya nggak tahu apakah kesabaran revolusioner sama dengan KTA, tetap harus pindah dong ya. Kalau pindah ke lain hati, ke lain partai ini. Ya. Lalu di situ pada saat yang sama, Anda sebetulnya menyediakan banyak kesempatan bagi pasangan ketiga, kalau Anda ada di situ, karena angin perubahan gitu ya, angin kemarin yang terkait dengan ketatanegaraan, bagaimana penegakan hukum yang agak semena-mena itu justru bisa memberi kesempatan kepada yang lain. Jadi siapapun jadi harus bersiap dengan kekuatan muncul pada gerakan atau pemikiran perubahan. Jadi konsekuensinya panjang. Berarti sebenarnya cerdas juga ya dengan mengumumkan lebih awal. Jadi sekarang membuat yang lagi bimbang nih, apakah tetap mau bertahan atau memang mau pindah ke lain hati. Sekarang kuncinya udah kita lempar bolanya. Sudah, tinggal yang dua penting pilihan. Kita udah punya glorifikasinya di sini. Mencoba setia, ada glorifikasi di situ. Yaitu walaupun karpet merah disediakan, nggak diambil loh. Elegan ini. Berarti yang salah kemarin cuma MK tuh, salah baca. Salah baca tanda-tanda. Tapi kalau Anda ke sini, ya nanti kan semua orang berbicara, memang ingin sekali, bla 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 bla. Sekaligus memberikan kekuatan pada kompetitor yang satu lagi. Saya pengen nilai-nilai yang saya dapat di keluarga bisa dinikmati orang lain juga ya. Itu bisa dinikmati oleh seluruh Indonesia. Jadi nanti saya Sematawayang ini bisa punya adik kakak di seluruh Indonesia.